Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Abian Aulia Rahman, absen 1, dan teman saya Agus Slamet Wahyudi, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas nomor 2, yaitu rangkaian counter atau penghitung putaran motor stepper yang diaplikasikan pada 7 segmen. Ya, di sini IC-nya kami menggunakan IC NE555 sebagai input pulse atau pulsa untuk memicu clock dari IC 4017. Di sini 4017 berfungsi sebagai driver motor stepper. Dan kita menggunakan 12 IC D flip-flop atau IC 7474 sebagai counter. Ya, di sini kita menggunakan 12 karena kita membutuhkan 12 untuk menampilkan 3 digit, yaitu shaft pertama ini itu untuk digit 1 atau digit satuan, yang shaft kedua ini untuk digit kedua atau puluhan, dan yang ketiga ini untuk digit ketiga atau ratusan. Terus outputan dari IC D flip-flop ini kita kirimkan untuk dikonversikan 3 IC yang digunakan sebagai driver 7 segmen, yaitu IC 7447. Untuk mereset ketika hitungan sudah sampai 9 agar kembali pada 0 lagi, kita menggunakan kombinasi gerbang N dan NOT yang dinotkan lagi untuk mereset atau bisa dibilang kombinasi gerbang NAND dan NOT. Ya, di sini cara kerja motor stepper, yaitu motor stepper ini memiliki 4 koil. Cara kerjanya harus dipicu secara bergantian agar dapat berputar. Dipicunya harus urut. Maka dari itu kita menggunakan 4017. Ketika 4017 input clocknya mendapatkan perbedaan polaritas atau pergantian polaritas, maka output dari 4017 ini akan berpindah ke output selanjutnya. Karena 4017 memiliki beberapa output, setiap perubahan di clock maka ia akan bergeser satu ke bawah gantian terus. Dan di sini karena kita hanya menggunakan motor stepper yang 4 koil, jadi kita hanya membutuhkan 4 perubahan output. Jadi di output ke-5 kita sambungkan ke reset, karena ketika output 5 aktif maka IC 4017 akan reset dan kembali ke hitungan pertama. Seterusnya seperti itu. Dan di output keempat, karena kita menghitung tiap 1 putaran, maka putaran setiap 360 derajat itu berada di output keempat. Di output keempat kita paralel outputnya ke input clock atau kaki clock pada
IC D flip-flop yang shaft pertama pada bit 1. Ya, ketika ini mendapatkan perubahan pada clocknya, perubahan polaritas, maka ia akan memberikan logika 1 dan nanti dikonversikan oleh IC D447 atau driver 7 segment. Ketika ia mengonversikan, ketika di sini ada perubahan pertama, ia akan menghitung 1, di sini berubah 1 sampai pada perubahan ke-9 yang seharusnya perubahan selanjutnya adalah 10. Itu kita konversikan menggunakan kombinasi yang tadi ini, gerbang NAND, NOT sama NOT lagi, untuk mereset ini agar ke 0 lagi. Namun perbedaannya dari tugas 1 adalah kita paralel juga output dari gerbang N nya menuju clock selanjutnya atau shaft kedua, yaitu digit puluhan. Ketika di sini sudah sampai 9 menuju ke 10, ia akan menjadi 0, dan di sini 1. Di sini 1, ini 0. Lalu ketika di sini sudah sampai 99, di sini 9, di sini harusnya menjadi 10 juga, namun di reset menjadi 0 karena ini sama seperti ini, dan diparalelkan ke clock selanjutnya atau ke digit yang ratusan. Maka di sini 1, di sini 0, 0. Ketika di digit 100, di angka 100, hitungan 100 atau 100 putaran, maka yang diminta motor berhenti dan hitungan juga berhenti di 100. Kita menggunakan cara pada output D ini kita paralel ke resetnya ini, reset ME555, sehingga ketika clock pada bit pertama di shaft ketiga atau digit ratusan ini belum dipicu, maka maka kaki D ini akan memberikan nilai 1 atau positif menuju reset. Maka N55 terus bekerja menghasilkan gelombang pulse atau inputan pulse, output pulse menuju ke 4017. Ketika di sini clocknya terpicu atau pada putaran ke-100, maka clock akan terpicu. Pada kaki D ini akan berubah menjadi logika 0. Ketika logika 0, ia akan mengirimkan pada reset. Ketika mendapat logika 0, maka N55 tidak bekerja atau tidak mengeluarkan output pulse. Langsung saja kita simulasikan. Nah, sini setiap satu putaran maka angka akan bertambah. Ya, di sini putaran motor, kecepatan putaran motor itu sangat bergantung oleh frekuensi pulsa yang diberikan oleh NE555. Setiap perubahannya semakin cepat, maka perpindahan dari output 4017 ini akan semakin cepat juga. Nah, jika ini semakin cepat, motor juga berputar semakin cepat. Cara merubah frekuensi
Ya, maaf karena lebih 10 menit videonya jadi terpotong. Jadi sampai di hitungan 68 ini kita lanjutkan. Jadi cara merubah input pulse frekuensinya dapat dirubah dengan cara merubah kapasitor yang ada di sini. Semakin kecil nilai kapasitor di sini, maka input pulse tersebut frekuensinya akan semakin cepat. Ya, di sini ketika sampai 100 harusnya motor mati. Ini 95, 96, 97, 98, 99, 100 mati. Ya, di sini mati karena di sini reset. Di sini maksudnya logika 0 dan di sini reset. Kayak dia tidak mengeluarkan, tidak berputar dan tidak menghitung. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.